تعليم الصبيان التوحيد. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ikhwani fillah, rahimani wa rahimakumullah. Kita memuji kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbul Alamin, yang telah menganugerahkan kepada kita nikmatnya yang banyak. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa asbagha 'alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah. Dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah mencurahkan atas kalian nikmat-nikmatnya, baik yang zahir maupun yang batin. Tidak lupa juga kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba yang mubarakan aina ma kunna, menjadi hamba yang penuh berkah dimanapun kita berada. Tentunya dengan melakukan sebab tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu bentuknya adalah menuntut ilmu, kemudian mengamalkannya, kemudian menyebarkannya, kemudian bersabar di atasnya. Alhamdulillah, pada kesempatan ini telah ada di hadapan kita satu buku yang kita beri judul Yuk Belajar Tauhid. Buku ini diperuntukkan untuk anak-anak dengan desain yang bergambar, yang menarik, sekaligus sebagai pembelajaran untuk orang tua agar dia kelak pun mengajari anaknya. Dan ini juga dalam rangka firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri-diri kalian, kemudian keluarga kalian nara, dari api neraka. Dan juga dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, wa inna liwaladika 'alaika haqqan. Sesungguhnya anakmu memiliki hak yang wajib engkau tunaikan. Dan salah satu hak yang wajib kita tunaikan kepada anak-anak kita adalah memberi mereka bekal ilmu, terutama ilmu tauhid, bagaimana mereka mengenal Rabb-nya, mengenal agamanya, dan mengenal nabinya sallallahu alaihi wasallam. Dan buku ini, Yuk Belajar Tauhid, adalah intisari dari buku seorang ulama besar yang fokus di bidang tauhid, yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Judul aslinya adalah Ta'limus Sibyan At-Tauhid. Ta'limus Sibyan At-Tauhid. Bisa kita langsung buka muqaddimah, dan di sini pula sebagai pembelajaran untuk orang tua, terutama mungkin yang sedang berbahasa Arab, kita hadirkan pula matanya di sini, redaksinya, agar kita bisa juga belajar bahasa Arab, belajar tauhid, kemudian mengajarkan kepada anak-anak kita. Langsung kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Fahadhihi risalatun mufidatun fima yajibu 'alal insani ayyu'allima sibyana qabla ta'allumihim al-Qur'ana. Setelah mengucapkan hamdalah dan salawat serta salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, ini adalah risalah, tulisan ringkas mufidah yang bermanfaat, nafi'ah, fima yajibu 'alal insan, yang wajib atas seorang manusia, terutama orang tua, ayyu'allima as-sibyana, agar
mengajari anak-anak mereka qabla ta'allumi Al-Quran, sebelum mereka belajar Al-Quran. Ya, jadi buku ini adalah awal fondasi sebelum anak-anak kita belajar Al-Quran, hukum-hukum Islam, syariat-syariat Islam, maka yang pertama yang harus kita tanamkan kepada mereka adalah tauhid. Ya, bagaimana mengenal Allah Subhanahu wa taala, bagaimana mengenal agamanya, bagaimana mengenal nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pernah suatu kisah atau ada hadis dari Jundub ibn Abdullah al-Bajali radhiyallahu anhu. Beliau berkata, "Kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam." Dahulu kita bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa nahnu futyana hazawira. Ketika itu kami masih kanak-kanak, masih kecil. Fata'allamna al-iman. Kemudian kita belajar iman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana iman yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Qabla an nata'allama al-Qur'an, sebelum kita belajar Al-Qur'an. Sebelum kita belajar apa yang ada di dalam Al-Qur'an, maka kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika masih kecil belajar tentang iman. Fazdadna bihi imana. Maka ketika itu kita belajar iman, kemudian belajar Al-Qur'an, bertambahlah iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadisnya sahih, diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullahu taala. Kita lanjutkan. Hatta yasira insanan kamilan, sehingga dia anak tersebut menjadi manusia kamilan yang sepenuhnya ala fitratil Islam, di atas fitrahnya Islam. Wa muwahhidan jayidan, dan mentauhidkan Allah dengan bagus, dengan baik. Ala tariqatil iman, di atas koridor iman. Warattabtuhu ala tariqati su'alin wa jawabin. Dan aku menyusunnya, kata muallif, di atas atau sesuai metode pertanyaan dan jawab. Jadi buku ini berisi tentang pertanyaan dan jawabannya. Dan ini yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada para sahabat yang kecil. Sebagaimana beliau mengajarkan Mu'adz bin Jabal, mengajarkan Ibnu Abbas, dan yang lainnya dalam bentuk tanya jawab. Ikhwani fillah, rahimani wa rahimakumullah. Yang perlu jadi catatan kita bersama adalah bahwasanya anak merupakan aset, rizki yang berharga yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya yang dikehendaki, baik itu laki-laki maupun perempuan. Karena kelak ketika kita didik mereka di atas agama yang benar, akan kembali kepada kita manfaatnya juga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Idza mata ibnu Adam, inqata'a anhu amaluhu illa min thalathatin." Apabila telah mati ibnu Adam, maka terputuslah seluruh amalnya kecuali 3 perkara. Shadaqatin jariyatin, sedekah jariyah. Au ilmin yuntafa'u bih, atau ilmu yang akan dimanfaatkan oleh orang banyak. Au waladin salihin yad'u lah, atau anak saleh yang kelak akan mendoakan kedua orang tuanya. Hadisnya sahih dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Bahkan yang perlu kita catat juga, anak merupakan lembaran putih, safha bayda, lembaran yang putih yang bersih, yang jika kita isi dengan kebaikan maka akan menghasilkan pula kebaikan. Begitu juga sebaliknya, ketika kita isi, kita coret dengan sesuatu yang dapat merusak fitrahnya, maka akan rusak juga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengabarkan, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap anak itu dilahirkan di atas fitrah. Maksudnya di atas agama Islam, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi fa abawahu yuhawidanihi au yunasiranihi au yumajjisanihi.
akan tapi kedua orang tuanya lah yang akan menjadikan dia Yahudi atau Nasara atau bahkan menjadi Majusi. Hadisnya sahih, diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullah. Bahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam begitu sayangnya kepada umatnya, bahkan kepada keluarganya. Pernah dikisahkan oleh tabi'in yang mulia yang bernama Amr bin Syu'aib rahimahullahu taala. Beliau pernah berkisah, beliau pernah bercerita bahwasanya dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila dia melihat anak-anak dari Bani Abdul Muttalib, yaitu saudara-saudara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah pandai berbicara, allamahun nabiyyu hadhil ayat. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan ayat ini sab'a marrah, bahkan sampai 7 kali. Ayat tersebut yang berbunyi, yang ada di dalam surat Al-Isra, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qulil hamdulillahilladzi lam yattakhidh walada wa lam yakun lahu syarikun fil mulki wa lam yakun lahu waliyyun minadh dhulli wa kabbirhu takbira. Rasulullah SAW mengajarkan ayat ini sampai 7 kali. Dan katakanlah alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala yang tidak menjadikan atau mengambil seorang anak. Dan tidak ada serikat bagi Allah Subhanahu wa taala di dalam kerajaannya. Dan tidak ada penolong bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka takbirlah, agungkanlah Allah Subhanahu wa taala dengan seagung-agungnya. Ini ayat yang selalu atau diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada Bani Abdul Muttalib, anak keturunan atau saudara Rasulullah SAW dari jalur Abdul Muttalib. Semoga yang sedikit ini bisa menjadi pelajaran. Kelak di kemudian hari kita akan bahas kembali apa saja poin-poin yang ada dalam buku ini. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.